Jamaah sekalian, masih ingat di tahun yang lalu selama bulan Ramadan kita sama-sama serius untuk berburu rahmat Allah. Dan insya Allah beberapa hari ke depan kita akan berjumpa lagi dengan momentum yang luar biasa mulia dalam kehidupan kita, yakni bulan Ramadan. Mengapa kita selalu setiap Ramadan tidak pernah capek untuk kemudian berburu rahmat Allah? Karena diantaranya adalah kita sama-sama paham ketika baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dalam sebuah sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yudkhilu ahadan minkum amaluhu al-jannata wa la yujiruhu minan nar wa la ana illa bi rahmatin min Allah. Tidaklah bisa memasukkan surga di antara kalian amal-amal kalian, kata Rasulullah, wala yujiruhu minan nar, dan tidak pula bisa menghindarkan diri kalian dari api atau siksa neraka. Wala ana, begitu juga tidak pula saya, meskipun Rasulullah adalah utusan Allah, amal itu tidak akan mampu memasukkan surganya dan menghindarkan dari siksa api nerakanya, illa bi rahmatin min Allah, kecuali dengan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa memasuki surganya dan terhindar dari siksa api neraka. Maka menjadi penting momentum Ramadan sebagai momentum yang mulia dan dimuliakan oleh Allah, kita manfaatkan untuk berburu rahmat Allah Subhanahu wa taala di sana. Tetapi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, patut juga kita sadari bahwa sesungguhnya ketika kita punya hajat untuk mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, itu tidak dibatasi oleh ruang waktu yang disebut Ramadan. Kenapa? Karena Allah memberikan petunjuknya kepada kita. Memang betul amalan kita hakikatnya tidak akan mengantarkan kita masuk surga ataupun terhindar dari siksa api nerakanya, kecuali amalan-amalan itu menghadirkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara caranya adalah ketika amalan-amalan itu berangkat, kita lakukan berangkat dari kualitas takwa. Sebagaimana yang sering kita dengar peringatan yang disampaikan oleh para ustaz dan kiai kita di seputar bulan kurban atau hari raya kurban. Kita diingatkan akan firman Allah, la yanalu luhumha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah apa yang kalian sembelih berupa daging maupun darah yang mengalir dari sembelihan itu, tetapi akan sampai kepada Allah takwa kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman dalam sebuah firman-Nya di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-71. Allah menceritakan tentang kiat-kiat agar kita bisa menggapai rahmat Allah. Sebagaimana yang kita pahami pesan baginda Rasul, kita tidak akan bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Kita tidak akan bisa terhindar dari siksa neraka kecuali dengan rahmat Allah. Allah berikan petunjuknya kepada kita. Allah berikan kiatnya kepada kita agar kita bisa menggapai rahmat Allah itu. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 71 ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Allah berfirman, ulaika sayarhamuhumullah, mereka itu adalah orang-orang yang akan diberi rahmat oleh Allah. Siapa mereka itu? Allah jelaskan di awal ayat sampai menjelang akhir ayat. Yang pertama adalah wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd.
orang yang beriman laki-laki maupun perempuan yang mereka itu ba'duhum awliya'u ba'd, sebagiannya menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka hadir dalam sebuah kebersamaan ukhuwah. Mereka hadir saling menolong dalam bingkai kecintaan, dalam bingkai penghormatan, dalam bingkai loyalitas, dalam bingkai pembelaan, dalam bingkai membantu dan menolong. Tidak cukup kita merasa beriman ketika belum hadir dalam sebuah kebersamaan dengan saudara-saudara kita yang seiman dalam suasana ukhuwah, yang di situ kita hadir saling membantu, saling menolong, saling menjadi pelindung. Kebersamaan yang dibangun atas landasan ukhuwah itu dijelaskan oleh Allah punya aktivitas yang terus-menerus istimrariyah. Apa aktivitas mereka? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dijelaskan oleh Allah menggunakan bentuk fi'il mudhari' yang menunjukkan makna terus-menerus, istimrariyah. Apa yang dilakukan? Ya'muruna bil ma'ruf. Mereka senantiasa mengajak kepada yang ma'ruf. Apa yang ma'ruf itu? Maka kalau kita rujuk pada pendapat ulama-ulama ahli tafsir, di situ dijelaskan bahwasanya ma'ruf itu adalah sesuatu yang sangat diketahui kebenarannya dalam 3 dimensi. Yang pertama adalah aqidah salimah. Kita mengajak kepada setiap orang untuk kembali atau menuju kepada akidah yang bersih. Yang kedua adalah al-ibadatu shahihah, ibadah yang benar, bukan ibadah yang mengada-ada atau mengarang-arang. Dan yang ketiga adalah al-akhlaqul karimah atau akhlak al-mahmudah, peringai budi pekerti yang terpuji. Ukuran ma'ruf bukan ukuran masing-masing orang. Ukuran ma'ruf adalah ukuran kebaikan yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Lalu kemudian bersama dengan itu mereka punya aktivitas yang lain yang juga dilakukan terus-menerus. Apa itu? Wa yanhauna 'anil munkar. Mereka mencegah dari yang munkar. Apa yang munkar itu? Maka yang munkar itu adalah kebalikan dari yang ma'ruf. Setidaknya ada 3 dimensi dalam kehidupan kita yang akan masuk pada wilayah munkar. Yang pertama adalah al-aqidah al-batil, akidah yang batil. Maka penting bagi kita untuk mengevaluasi akidah kita. Yang kedua adalah al-ibadatu su', ibadah yang buruk. Maka kita pun perlu mengevaluasi bagaimana ibadah kita ini kita lakukan. Dan yang ketiga adalah al-akhlaq al-madmumah, akhlak yang tercela. Ketika Allah menjelaskan bahwa karakter orang yang dirahmati oleh Allah itu adalah yang mencegah dari kemungkaran, maka ketika kita ingin menjalani hidup ini lalu mendapatkan rahmat Allah, kita harus mewarnai kehidupan kita ini dengan aktivitas mencegah dari kemungkaran-kemungkaran yang ada dalam kehidupan kita, baik yang ada dalam diri kita atau yang hadir di sekitar atau lingkungan kehidupan kita, baik dari sisi akidah yang rusak maupun ibadah yang jelek maupun akhlak yang tercela. Lalu Allah berikan kriteria ketiga, orang-orang yang mendapat rahmat Allah ini. Setelah Allah jelaskan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, Allah sebutkan wa yuqimuna sholata wa yutuna zakat. Orang-orang yang akan diberikan rahmat oleh Allah itu adalah orang-orang yang menjalankan ibadah ketaatan kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama. Disebutkan sebagai simbol ibadah yang
lurus vertikal kepada Allah. Di dalam ayat ini adalah as-shalah wa yuqimuna as-shalah. Lalu disebut pula ibadah yang dimensinya adalah tidak semata-mata urusan kita dengan Allah, tetapi juga kepada manusia. Wa yu'tuna zakat, menunaikan zakat. Dan yang terakhir oleh Allah disebutkan mereka bersama-sama dalam situasi ukhuwah itu memiliki kriteria wa yuti'unallaha wa rasulah. Mereka tidak bersama-sama kecuali dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuti'unallaha wa rasulah. Mereka senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Apa maknanya taat kepada Allah dan Rasulnya? Berupaya bersama-sama dalam kebersamaan itu menjaga diri agar senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah. Tidak didapati dirinya kecuali ada dalam perintah-perintah Allah. Dan juga senantiasa meninggalkan larangan-larangan Allah. Tidak didapati dirinya dalam situasi berada dalam wilayah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Maka ketika kita merindukan akan menjadi hamba yang nanti dimasukkan oleh Allah dalam surganya dan dihindarkan dari siksa api nerakanya, maka menurut petunjuk Allah dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 1 ini, tidak bisa tidak dalam kehidupan kita harus kita kelola dengan cara membangun ukhuwah dengan sesama saudara kita mukmin. Dan kebersamaan yang dilandasi oleh ukhuwah itu kita sibukkan dengan agenda-agenda untuk menyeru pada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Kita sibukkan pula agenda-agenda kebersamaan itu dengan hal-hal yang bersifat amal-amal ketaatan kepada Allah dan amal-amal yang mampu menghadirkan kebaikan kepada sesama. Dan yang terakhir, kebersamaan kita dalam ukhuwah dan sesama mukmin itu tidak kita lakukan kecuali hanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu kita lakukan, Allah mengatakan ulaika sayarhamuhumullah, mereka inilah yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di sisa usia kita ini kita bisa menjadi ringan tangan, ringan kaki, mudah bergerak untuk bisa membangun ukhuwah dengan baik, lalu kemudian kebersamaan yang berlandaskan ukhuwah itu kita bisa gunakan sebagai sarana menjaga diri kita dalam rangka untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, lalu dalam rangka untuk menjalankan ibadah kepada Allah dan menebar kebaikan kepada sesama, dan dalam rangka untuk mentaati